Yang terhormat Bapak Kepala Desa Widodo beserta jajaran perangkatnya. Yang terhormat tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Lenteng Timur. Yang terhormat Bapak Babinsa Koramil Timur. Yang terhormat dosen pembimbing kuliah kerja nyata Universitas Sriwijaya. Yang terhormat narasumber yang sudah hadir pada acara pagi hari ini, serta tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala pembangunan. Ada potong-potong tak apa ya? Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang hamba dunia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat dan ridhonya. Saya Gasrofiar Daniel selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan rancangan acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, sosialisasi permohonan pendaftaran hak atas tanah dan pajak bumi dan pembangunan. Dan acara yang terakhir, penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Furqan, yang mana fadilahnya kita haturkan kepada motivator dunia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga acara ini berlangsung secara hikmat dan sesuai yang diharapkan. Biridillah wa bi syafaati Rasulullah wa bi barakatil Fatihah. Dari DPL Universitas Brawijaya Sumeneb dalam masa KKN tahun 2021, dan yang kami hormati pula Bapak Ahmad Al-Dizani SHMKN selaku narasumber dan sejati. Yang akan kita bahas di sini adalah benda tetap, yaitu hak atas tanah. Di mana hak atas tanah ini ya, hak atas tanah beserta segala sesuatu yang di atasnya ya. Ini yang karena jenis dan ketentuannya dianggap sebagai benda tetap. Jadi tanah, bangunan yang ada di atasnya ya, terus kemudian ada pohon ya, atau tumbuh-tumbuhan yang melekat terhadap hak atas tanah. Sehingga nantinya tujuan pendaftaran tanah itu akan tercapai. Nah, tujuan pendaftaran tanah itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat hak atas tanah, itu akan menjamin kepastian hukum bagi pemilik, karena namanya sudah tertera di sertifikat sebagai pemilik hak atas tanah. Terus kemudian nomor 2, ketika sudah didaftarkan hak atas tanahnya, maka semua masyarakat akan mendapatkan informasi. Jadi ada informasi luasnya berapa gitu. Terus kemudian lokasinya sebelah mana, atas namanya siapa, status haknya itu apakah hak milik atau hak guna bangunan, itu tercatat semuanya di sertifikat, sehingga memudahkan atau memberikan informasi yang jelas kepada pihak ketiga, kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan yang terakhir, yaitu tujuan terakhir, yaitu sebagai pencatatan, yaitu untuk tertib administrasi pertanahan. Karena kalau sudah diterbitkan sertifikat, maka pencatatan yang ada di pertanahan itu menjadi tertib administrasi. Karena nama atau riwayat tanah itu akan tercatat secara jelas di kantor pertanahan, sehingga bisa dibuka kembali apabila terjadi suatu hal terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu tujuan dari pendaftaran tanah. Terus kemudian asas dari pendaftaran tanah itu sempat disinggung juga oleh Bapak Zen ya,
Itu salah satunya adalah asas sederhana, ya, aman, terus kemudian mutakhir dan terbuka. Jadi seharusnya asas dari pendaftaran tanah ini memang asasnya sederhana, memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Sosialisasi tentang permohonan pendaftaran hak atas tanah dan pajak bumi bangunan. Dan tak lupa pula yang kami hormati para perangkat desa Lengkung Timur dan adik-adik KKN dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua dapat berkumpul di Balai Desa Lengkung Timur ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat rahmat beliau kita telah hidup seperti saat ini. Tak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kami sampaikan banyak terima kasih kepada. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Lengkung Timur, terus kemudian Bapak Sekdes Desa Lengkung. Akan ditanyakan pertama kali itu pasti sertifikat, jaminan. Mana jaminannya? Jaminannya ini kita nggak bisa mengajukan diri kita sendiri. Saya jaminannya Pak, saya akan membayar gitu. Akan tetapi di sini pihak pembiayaan pasti akan meminta jaminan, baik itu benda tetap maupun benda bergerak. Kalau benda tetap di sini adalah hak atas tanah. Hak yang sudah bersertifikat, ini sudah jelas ya. Kalau sudah bersertifikat berarti kita punya sertifikat. Silahkan dilihat di rumah. Kalau ada sertifikat itu biasanya warnanya hijau. Yang sertifikat baru itu warnanya hijau. Itu ada tulisannya tanpa atas tanah sesuai dengan tujuan pendaftaran ke atas tanah, maka sertifikat tersebut tetap dinyatakan sah. Nah, cuma di sini yang harus diperhatikan ya,